Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan masuk ke bab 3 dari pelajaran ilmu penyakit, yaitu penyakit pada sistem kardiovaskuler dan pemeriksaannya. Nah, yang saya dan teman-teman saya akan bawakan yaitu adalah penyakit jantung koroner. Kita langsung bahas apa sih penyakit jantung koroner ini? Penyakit jantung koroner ini merupakan kondisi yang terjadi akibat adanya penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah koroner karena endapan lemak yang secara bertahap menumpuk di dinding arteri. Pembuluh darah koroner ini sendiri merupakan pembuluh yang berfungsi untuk memberi suplai darah ke otot jantung. Setelah definisi, yang akan kita bahas berikutnya yaitu patofisiologi jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah yang menyuplai darah ke otot jantung. Otot jantung juga memerlukan darah untuk menggerakkan otot-ototnya agar tetap mampu memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, teman-teman, tadi itu merupakan pengenalan seputar penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini apabila tidak tertangani dapat memicu sejumlah komplikasi. Komplikasi penyakit jantung koroner yang paling sering terjadi antara lain gagal jantung mendadak atau menahun, gangguan aritmia yaitu detak jantung tidak sesuai aturan, stroke atau serangan otak, kerusakan katup jantung, atau bahkan kematian mendadak. Berikut ini merupakan pemeriksaan diagnostik penderita jantung koroner. Pemeriksaan diagnostik yang dilakukan untuk menegakkan diagnosis jantung koroner adalah 1. Elektrokardiograf, yaitu perekaman aktivitas listrik jantung pasien untuk mengetahui apakah pasien pernah atau sedang mengalami serangan jantung. Yang kedua yaitu fotoronsen. Fotoronsen di bagian dada dapat membantu melihat kondisi jantung dan paru-paru. Yang ketiga ada CT scan atau MRI, yaitu merupakan tes pencitraan yang dilakukan untuk melihat kondisi jantung dengan lebih jelas yang tidak dapat terlihat pada fotoronsen. Pemeriksaan ini dapat memperlihatkan adanya penumpukan kalsium di pembuluh darah yang dapat memicu penyakit jantung koroner. Pemeriksaan yang keempat itu ada pemeriksaan radionuklir. Pemeriksaan ini digunakan untuk membantu mengukur aliran darah ke otot jantung. Melalui tes ini dapat menunjukkan informasi yang lebih lengkap dengan menampilkan gambar jantung pasien. Tindakan yang dapat kita lakukan apabila merasakan gejala penyakit jantung koroner ini yaitu dengan pergi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila pada pemeriksaan diagnostik dinyatakan pasien menderita penyakit jantung koroner, maka tindakan yang dapat dilakukan yaitu pengobatan. Hal yang dapat dilakukan adalah transpalasi jantung, pemasangan ring jantung, dan bypass jantung. Bypass jantung ini bertujuan untuk mengalihkan fungsi arteri koroner yang rusak menggunakan cangkokan pembuluh darah baru dari organ tubuh lain. Selesai sudah penjelasan materi penyakit pada sistem kardiovaskuler jantung koroner dari kelompok kami. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat mudah dipahami dan menambah wawasan pengetahuan kalian.